Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Hiria, NPM 1822044. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas kelompok 2 pada mata kuliah Evaluasi Program Kepelatihan. Dosen pengampunya yaitu Ibu Sulianingsih, MPT. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi pada bagian model-model evaluasi program pelatihan. Dapat kita ketahui, ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi program pelatihan. Contohnya seperti Kirkpatrick, salah seorang ahli evaluasi program pelatihan dalam bidang pengembangan SDM. Ada beberapa model yang ditunjukkan oleh Kirkpatrick, yaitu 5-level ROI model, CIPP model, Responsive Evaluation model, Contingency model, 5 level of evaluation, zero, hard, goal-free evaluation approach, discrepancy model, illuminative evaluation model. Nah, dari berbagai model-model evaluasi tersebut, saya akan menjelaskan salah satu model evaluasi, yaitu evaluasi model CIPP. Konsep evaluasi model CIPP pertama kali ditawarkan oleh Stuck-Leben pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ASEAN. Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, manajemen perusahaan, serta berbagai jenjang baik proyek, program, maupun institusi. Dalam bidang pendidikan, Stuck-Leben menggolongkan sistem pendidikan atas dasar 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk, sehingga nama model tersebut CIPP. Nah, apa itu konteks? Konteks adalah situasi atau latar belakang yang dapat mempengaruhi jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem pendidikan yang bersangkutan, seperti masalah pendidikan yang dirasakan, keadaan ekonomi negara, serta pandangan hidup masyarakat. Kemudian apa itu input? Input adalah sarana atau modal atau bahan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Kemudian proses. Proses adalah pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana atau modal atau bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan. Kemudian produk. Produk adalah hasil yang dicapai baik di awal maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan. Oke, baiklah, itulah penjelasan singkat saya mengenai evaluasi model CIPP. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.